Terorisme mengoyak rasa aman di negeri ini. Polisi menyebut Jamaah Ansarut Daulah atau JAD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terus memburu kelompok JAD, tetapi jaringan ini makin aktif membentuk sel dengan merekrut anggota. Pernah kita saksikan bersama ada pembayatan massal di Makassar, ada penangkapan 21, 28 Makassar dan Gorontalo. Sel-sel itu, akar-akar itu kemudian yang pada saat dicabut satu tumbuh 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurul Italia Putri dengan NIM A1B121124 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Berbicara mengenai radikalisme. Radikalisme berasal dari kata dasar radikal dan isme. Radikal itu sendiri berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar, sedangkan imbuhan isme merupakan kata untuk mengintegrasikan sifat pada sebuah kata kerja. Dengan demikian, secara etimologis, radikalisme adalah sesuatu yang bersifat mengakar. Istilah bersifat mengakar lebih mudah dipahami dengan istilah bersifat mendasar, bersifat fundamental, atau bersifat pada aturan bakunya. Apabila diaplikasikan konteks sosial dan politik, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat patuh secara absolut pada aturan dan pemikiran golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Faktor-faktor yang mendukung adanya radikalisme, apa saja sih faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme? Yang pertama adalah faktor pemikiran, yang kedua adalah faktor ekonomi, yang ketiga adalah faktor politik, yang keempat adalah faktor sosial, yang kelima adalah faktor psikologis, dan yang terakhir atau faktor keenam adalah faktor pendidikan. 3 macam radikalisme di Indonesia yakni keyakinan, tindakan, dan politik, termasuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Contoh bentuk radikalisme yang biasanya terjadi dalam kehidupan bernegara yaitu membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang ketiga, menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. Yang keempat, memengaruhi masyarakat untuk membuat negara baru. Yang kelima, melakukan reformasi pemerintahan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi dengan cara code-the-ethic atau dengan cara yang tidak sesuai dengan jalur sistem elektoral, politik, dan hukum yang berlaku. Yang keenam, tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara. Sedikit tadi penjelasan atau penguraian dari apa itu radikalisme, anti-radikalisme. Sekian dan terima kasih.